Wow, ternyata pembantaian Ahok terendus di Telegram. Tapi emang ada ancaman pembunuhan itu, Pak? Demi keamanan. Iya, betul Mas. Ancaman pembunuhannya seperti apa, Pak? Ancaman pembunuhan Mas dapat dari sedangkan belum divonis ada surat ancaman, apalagi maksudnya sekarang. dalam bentuk ini Pak ya, pesan-pesan Tertulis atau apa, Pak? bentuk tertulis atau apa yang dikirimkannya? Yang Bapak Ada terima? lah, kita telepon atau informasi gimana, Pak? dari intelijen dari mana-mana. Ancaman sama yang di luar. Kalau di situ ditaruh, nanti orang nggak bisa lewat lagi di Cipinang. Kita mengatakan ada bukti. Bukti itu macam-macam. Bisa penyadapan, bisa yang lain-lain. Dan itu hanya akan bisa diserahkan, punya nilai bukti kalau diserahkan ke majelis hakim. Nah, kalau Pak SBY sudah langsung terang benderang mengatakan ada penyadapan, kami akan minta majelis hakim panggil SBY untuk menjelaskan. Siapa tahu dia bawa penyadapan itu untuk membuat terang masalahnya. Kalau nggak ada itu, kami lagi mereserve hak kami melaporkan Pak SBY memfitnah para penasihat hukum. Dia bilang ada penyadapan, kita nggak ada ngomong penyadapan kan. Kalau betul percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin atau percakapan siapapun dengan siapa disadap tanpa alasan yang sah, tanpa perintah pengadilan dan hal-hal yang dibenarkan dalam undang-undang, namanya itu penyadapan ilegal. Kalau yang disadap itu percakapan telepon, bunyinya menjadi illegal telephone tapping. Nah, kalau penyadapan itu punya motif politik, maka istilahnya menjadi political spying. Mungkin ada baiknya jika pengen terang benderang disampaikan saja sebenarnya yang disampaikan kemarin itu apa gitu, ada apa gitu, kenapa ada detail, kenapa ada isi konten gitu, itu dari mana, mungkin itu akan menjadi terang sehingga ketika itu ternyata dapat, oh ini kita hanya untuk nge-push saja atau itu hanya kita coba-coba saja, ya sudah, memang seperti itu gitu, sehingga jika tidak terjadi pembuktian ya mau diapakan lagi gitu, karena untuk membuktikan hal ini prosesnya agak panjang gitu, karena kita butuh audit alat yang digunakan untuk penyadapan, kemudian kita butuh melakukan audit terhadap informasinya itu valid atau tidak, seperti itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ngeri, ternyata salah satu alasan pemblokiran Telegram oleh pemerintah adalah terwujudnya rencana pembunuhan Basuki Cahayapurnama alias Ahok lewat aplikasi ini. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Apriyani Pangarapan. Pemuda Ahok sebetulnya dokter akan bertepatan dengan rencana pengeboman mobil dan tempat ibadah pada 23 Desember 2015. Entah apakah akan dihabisi saat beribadah dengan keluarganya, sehingga dikesankan kebetulan jadi korban karena ada saksi di gerejanya. Atau mungkin sudah ada skenario lain yang disiapkan. Melihat dipegang Ahok, tentu tidak mungkin ia memerintahkan seperti itu. Jika tidak ada peringatan atau ancaman sebelumnya, lagi-lagi pertanyaan saya, kira-kira siapa di dalamnya ini? Sekaligus juga membuatkan alasan Menkumham Yasona Lawli yang mengatakan salah satu alasan Ahok tidak ditahan di Cipinang adalah alasan keamanan. Suka atau tidak musuh Ahok memang banyak. Ini belum lagi orang-orang dalam penjara yang bisa dibayar oleh musuh Ahok untuk menyelakainya. Namanya juga penjara, pasti banyak bandit nekat dan hanya tahu yang penting ada orderan dan bayaran yang sanggup melakukan apapun. Sementara tentu di Makobrimob jauh lebih aman untuk Ahok menjalani masa hukumannya. Pernyataan Samuel ini saya yakin pasti akan menimbulkan banyak komentar dari mereka yang suka nyinyir pada Ahok. Bisa jadi juga diputar ke ini pemerintah Ahok sampai ingin menutup Telegram atau mengatakan alasan ini mengada-ngada. Kita tunggu saja siapa-siapa yang bereaksi terlalu keras. Bisa jadi mereka ada di balik rencana pembunuhan ini, atau setidaknya mereka mendukung kalau sampai niat jahat ini terlaksana. Untungnya Tuhan masih melindungi Ahok dan keluarganya. Kuasa hukum Brigadir J bahwa Ahok kebetulan Brigadir J, nama saya masih mengikuti pemberitaan tentang penembakan Brigadir J, dan sebagaimana para netizen seturut mendapati beberapa keanehan. Salah satu yang paling menohok
adalah belum munculnya keberadaan E yang diduga pelaku penembakan tersebut. Menurut mantan Kabais Bapak Soleman Ponto dalam medcom.id, kedua jenis senjata api yang terlibat dalam baku tembak tersebut juga patut dipertanyakan, belum lagi sejumlah luka aneh yang jelas bukan luka tembak yang terdapat di tubuh Brigadir J. Sebagaimana yang diklaim pengacara Komarudin Simanjuntak bicara mengenai kuasa hukum Brigadir J ini, saya terus-terusan bingung. Saya terus terang bingung, memang bisa saja dia mendapat banyak data, termasuk data digital pengancaman yang diduga diterima Brigadir J dari pihak keluarga, tapi dari caranya mencicil rilis data-data tersebut dan dengan cara-cara menghebohkan, lama-lama saya lihat dia bukan lagi memperjuangkan keadilan bagi Brigadir J dan keluarganya, tetapi memperjuangkan aslinya sendiri. Berita yang muncul tentang dia tiba-tiba seenak jidatnya membawa-bawa nama Ahok dengan giring opini yang beresiko pencemaran nama baik, seolah menegaskan kesan yang mulai saya tangkap tentang pengacara satu ini. Jadi sang pengacara ini sampai situ sih bukan masalah karena preferensi masing-masing orang berbeda. Pengacara Brigadir J mengatakan dengan mencocokkan Ahok yang mengatakan mantan istri yang saat itu masih istrinya berselingkuh, tapi belakangan Ahok yang menikah, lalu dia dengan tanpa bersalah mempertanyakan kapan pacarannya, kok tiba-tiba nikah. Dia bilang Veronica Tan yang selingkuh, kenapa tiba-tiba Ahok yang mengikat janji nikah? Mengartikan maksudnya, saya malah mau jadi balik tanya, memangnya waktu Ahok mau pacaran terus minta izin dulu sama yang namanya Komarudin Simanjuntak? Anda siapanya Ahok, terus menentang Ahok yang nikah duluan? Juga logikanya aneh. Barang siapa yang berselingkuh duluan, pakai wajib menikah lebih dulu. Kalau diceraikan oleh pasangan sebelumnya yang dilanjutkan dengan poin berbunyi, pasangan sebelumnya yang diselingkuhi tidak boleh menikah sampai mantan pasangan yang menikah terlebih dahulu. Kalau semua pasangan yang berselingkuh, kalau semua pasangan yang selingkuh harus menunggu mantannya nikah dulu, namanya nggak adil dong. Pak, sudah diselingkuhi, terus nggak boleh mendapat kebahagiaan baru sampai mantan pasangan yang sudah menyakiti harus bahagia duluan. Logika orang yang katanya mendapatkan pendidikan film Israel ini kemana perginya? Saya makin heran dengan kuasa hukum satu ini. Ngeri, ternyata salah satu alasan pemblokiran Telegram oleh pemerintah adalah terwujudnya rencana pembunuhan Basuki Cahayapurnama alias Ahok lewat aplikasi ini. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Aprijani Pangarapan. Pemuda Ahok sebetulnya dokter akan bertepatan dengan rencana pengeboman mobil dan tempat ibadah pada 23 Desember 2015. Entah apakah akan dihabisi saat beribadah dengan keluarganya, sehingga dikesankan kebetulan jadi korban karena ada saksi di gerejanya. Atau mungkin sudah ada skenario lain yang disiapkan. Melihat dipegang Ahok, tentu tidak mungkin ia memerintahkan seperti itu. Jika tidak ada peringatan atau ancaman sebelumnya, lagi-lagi pertanyaan saya, kira-kira siapa di dalamnya ini? Sekaligus juga membuatkan alasan Menkumham Yasona Lawli yang mengatakan salah satu alasan Ahok tidak ditahan di Cipinang adalah alasan keamanan. Suka atau tidak musuh Ahok memang banyak. Ini belum lagi orang-orang dalam penjara yang bisa dibayar oleh musuh Ahok untuk menyelakainya. Namanya juga penjara, pasti banyak bandit nekat dan hanya tahu yang penting ada orderan dan bayaran yang sanggup melakukan apapun. Sementara tentu di Makobrimob jauh lebih aman untuk Ahok menjalani masa hukumannya. Pernyataan Samuel ini saya yakin pasti akan menimbulkan banyak komentar dari mereka yang suka nyinyir pada Ahok. Bisa jadi juga diputar ke ini pemerintah Ahok sampai ingin menutup Telegram atau mengatakan alasan ini mengada-ngada. Kita tunggu saja siapa-siapa yang bereaksi terlalu keras. Bisa jadi mereka ada di balik rencana pembunuhan ini, atau setidaknya mereka mendukung kalau sampai niat jahat ini terlaksana. Untungnya Tuhan masih melindungi Ahok dan keluarganya. Kuasa hukum Brigadir J bahwa Ahok kebetulan Brigadir J, nama saya masih mengikuti pemberitaan tentang penembakan Brigadir J, dan sebagaimana para netizen seturut mendapati beberapa keanehan. Salah satu yang paling menohok adalah belum munculnya Indonesia tanah air.